Belakangan ini, mungkin kita sering melihat fenomena atau bahkan komentar yang menunjukkan tentang betapa tingginya SDM di Indonesia. Mulai dari tidak bisa membedakan mana gay dan gay, bahkan sampai salah dalam membedakan Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Belum dengan komentar lain yang tidak terekspos tentunya. Ya, melihat banyaknya fenomena semacam ini, malah membuat banyak orang berpikir kalau literasi atau SDM di Indonesia itu memang cukup rendah. Jadi, emang iya literasi di Indonesia serendah itu? Berbicara mengenai literasi di Indonesia, ada satu hal yang membuat gua cukup penasaran. Apakah orang-orang yang berkomentar tersebut tahu apa itu literasi sebenarnya? Atau jangan-jangan mereka cuma asal sebut saja karena FOMO? Ya, entahlah. Kalau menurut Wikipedia sendiri, literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat tertentu. Bahkan literasi di zaman sekarang itu ada beberapa jenis mulai dari literasi keuangan, media, digital, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan SDM itu sendiri? Well, SDM atau kalau bahasa Inggrisnya Human Resource adalah sekumpulan orang yang menjadi tenaga kerja di suatu organisasi, entah itu sektor bisnis, industri, ataupun ekonomi. Jadi kalau boleh gua ibaratkan tuh seperti ini. Indonesia adalah organisasinya, kita adalah SDM-nya, dan kemampuan kita, terutama yang tadi gua sebutin, disebut sebagai literasi. Sebenarnya masih ada istilah lain seperti human capital contohnya. Tapi itu kayaknya udah keluar topik sih. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal. Emang ya literasi kita serendah itu? Jawabannya sih, ya, walaupun tidak semua tentunya. Jadi, pada tahun 2022, sebuah organisasi bernama Organization of Economic Cooperation and Development atau biasa disingkat OECD, baru saja melakukan tes untuk menguji kemampuan anak berusia 15 tahun di bidang matematika, membaca, serta sains. Tes ini tuh bernama PISA. Namun sayang, Indonesia hanya mampu meraih peringkat 11, dari bawah tentunya. Hal ini tuh bisa terjadi tentu saja karena nilai yang didapat siswa Indonesia tersebut di bawah rata-rata semua. Memang harus diakui kalau peringkat Indonesia pada tahun 2022 itu lebih tinggi ketimbang tahun 2018. Tapi sebenarnya hal itu bisa terjadi karena jumlah negara yang ikut serta itu bertambah jadi 5 negara. Karena jika kita bicara masalah nilai, justru Indonesia mengalami penurunan di tahun 2022. Ya, para ahli pun mengatakan kalau penurunan nilai tes PISA ini dikarenakan libur panjang akibat pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan minat belajar siswa-siswi Indonesia mulai menurun. Itu baru anak berusia 15 tahun. Lalu bagaimana dengan orang dewasanya? Ya, selain mengadakan tes PISA, OECD juga mengadakan tes yang bernama PIAC yang bertujuan untuk menguji kemampuan orang dewasa berusia 16-65 tahun di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan hasilnya pun nggak kalah buruk juga. Jadi, menurut hasil tes tersebut, dinyatakan bahwa 70% orang dewasa itu hanya mampu memahami informasi yang berasal dari tulisan pendek. Ini juga sebenarnya selaras gitu dengan berkembangnya video vertikal saat ini. Selain itu, 86% orang dewasa di Jakarta itu hanya mampu menyelesaikan soal aritmatika satu langkah. Contoh sederhana dari soal ini itu ya seperti 25 kali 6 atau 15 ditambah 7. Padahal, peserta dari tes PIAC ini adalah sukarelawan dari kota Jakarta. Kota di mana pendidikan itu seharusnya lebih baik dari kota kecil lainnya. Oke lah, gue bisa memahami perkara itu. Mengingat Jakarta adalah salah satu kota tersibuk di Indonesia. Dan gue juga yakin kalau mayoritas masyarakat pasti akan menggunakan waktu senggangnya untuk beristirahat sambil melakukan kegiatan yang mereka sukai, entah itu main game, keluar bareng teman, atau apapun itu yang bisa menyenangkan hati mereka. Tapi bukannya orang yang berada di atas rata-rata itu tidak pernah berhenti belajar ya? Lalu yang jadi pertanyaan, emang kenapa kalau hasil tes kita rendah? Apakah itu akan berpengaruh pada kehidupan orang-orang kita? Apakah itu akan berpengaruh juga pada Indonesia emas tahun 2045? Perlu diingat bahwa tujuan sebenarnya dari tes-tes tadi adalah untuk mengukur kesiapan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata yang bisa dibilang semakin sulit. Yang itu berarti kalau mayoritas masyarakat Indonesia itu masih belum siap untuk menghadapi perkembangan zaman yang udah gila-gilaan ini. Setelah mengetahui seburuk apa literasi di Indonesia, kira-kira apa penyebab literasi di Indonesia bisa sangat buruk?
Alasan pertama, tentu saja karena rendahnya minat baca warga Indonesia itu sendiri. Bahkan menurut data UNESCO, minat baca orang Indonesia itu hanya 0,001%. Yang itu berarti, dari 1000 penduduk Indonesia, hanya 1 orang saja yang cukup rajin untuk membaca. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa minat baca di Indonesia bisa sangat rendah. Mulai dari jumlah orang buta huruf sampai ke betapa sulitnya mendapatkan akses untuk baca buku ini. Ya, bagi lu yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, maupun Surabaya, alasan seperti ini pasti terdengar tidak masuk akal. Tapi tidak bagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah terpencil seperti Papua contohnya. Karena alih-alih bisa membaca buku, pendidikan yang layak pun belum tentu bisa mereka dapatkan. Sebenarnya, ada satu alasan lagi kenapa minat baca di Indonesia bisa sangat rendah, yaitu karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap kalau membaca buku itu hanyalah sekedar hobi belaka. Yang itu artinya, orang-orang yang tidak suka membaca buku ini memang menganggap kalau baca buku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Hal ini juga diperburuk dengan banyaknya anak di bawah umur zaman sekarang yang sudah dibekali smartphone oleh kedua orang tuanya. Masih mendinglah kalau anak tersebut diawasi oleh ortunya supaya tidak menonton video yang aneh-aneh. Tapi nyatanya, tidak sedikit orang tua di Indonesia yang tidak mengawasi anaknya terkait dengan apa yang mereka lihat. Sehingga rasanya akan sangat sulit untuk menanamkan mindset kalau membaca itu merupakan hobi yang sangat menyenangkan. Padahal ini juga jadi salah satu alasan kenapa kota Jakarta yang notabene-nya memiliki akses yang gampang untuk mendapatkan buku, hanya mendapat peringkat 10 daerah paling gemar membaca di Indonesia. Ya, sebenarnya gua sendiri pun juga nggak terlalu sering gitu membaca buku. BTW, ini buku yang lagi gua baca, link nggak ada di kolom komentar. Selain itu, alasan lain kenapa literasi di Indonesia sangat rendah adalah dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada hafalan daripada pemahaman maupun berpikir kritis. Seperti sejarah yang hanya berfokus pada kapan peristiwa itu terjadi, atau pelajaran matematika yang hanya mewajibkan murid untuk menghafal suatu rumus tanpa tahu bagaimana rumus tersebut terbentuk. Belum lagi dengan seorang guru yang tidak mengajak muridnya untuk diskusi mengenai solusi dari suatu masalah. Di Singapura sendiri, negara yang meraih ranking 1 tes PISA tahun 2022 pun juga sudah merubah titik fokus mereka pada sistem pendidikan dari yang tadinya hafalan menjadi pemahaman atau dengan kata lain berpikir kritis. Padahal seperti yang kita tahu, Singapura hanyalah negara kecil yang miskin akan sumber daya alam. Tapi coba lihat mereka sekarang. Dengan SDM serta literasi yang tinggi, negara Singapura berhasil menjadi negara paling menonjol di Asia Tenggara. Ya, hal ini tuh seolah membuktikan kalau sistem pendidikan di Indonesia yang berupa hafalan itu memang kurang efektif untuk menghasilkan SDM yang baik. Karena tentu saja, kemampuan berpikir kritis ini adalah salah satu skill yang sangat penting. Karena di kehidupan nyata sendiri, masalah setiap orang itu pasti berbeda-beda. Begitupun dengan solusinya. Selain untuk mencari solusi dari suatu persoalan, berpikir kritis ini juga membuat orang-orang tidak mudah kemakan berita hoax yang tersebar di internet. Sebenarnya, untuk mengatasi masalah literasi di Indonesia yang sangat rendah itu bukanlah persoalan yang mudah. Dibutuhkan kerjasama antar pemerintah yang sehat dan masyarakat yang baik pula. Selain itu, orang tua juga harus diberikan edukasi yang cukup supaya mereka bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar. Karena seperti yang lo tahu, orang tua atau lebih tepatnya ibu adalah pendidikan pertama yang diterima oleh sang anak. Tentu dengan support suami tentunya. Karena jika suatu saat Indonesia berhasil memiliki SDM dengan literasi yang tinggi, maka bukan tidak mungkin kemiskinan bisa teratasi dengan baik. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lo sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.